Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran dan juga promosi bisnis. Mari kita saksikan bersama-sama. Saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran dan promosi bisnis. Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Konsep dan inti pemasaran. Konsep inti pemasaran meliputi kebutuhan, keinginan, dan permintaan produk, barang, jasa, dan gagasan. Nilai biaya dan kepuasan, pertukaran dan transaksi, serta hubungan dan jaringan. Konsep ini pemasaran pada dasarnya dimulai dari yang pertama, yaitu kebutuhan. Kebutuhan atau keinginan dan permintaan, kita harus dapat membedakan antara kebutuhan, keinginan, dan permintaan pasar. Kebutuhan manusia atau yang disebut dengan human needs adalah ketidakberadaan beberapa kepuasan dasar. Manusia mempunyai banyak kebutuhan yang kompleks, bukan hanya fisik, makanan, aktualisasi diri, sosialisasi, penghargaan, kepemilikan, dan lain-lainnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang produk, barang, jasa, dan gagasan. Muncullah beberapa kebutuhan, keinginan, dan permintaan pasar mendorong produsen untuk mempelajari, melakukan riset pasar, mengamati perilaku konsumen, menganalisis keluhan dan ketidakpuasan yang dialami, mencari jawaban produk atau jasa apa yang sedang disukai dan yang tidak disukai konsumen. Yang selanjutnya yaitu poin yang C itu nilai biaya dan kepuasan. Nilai adalah selisih antara nilai total yang dinikmati pelanggan karena memiliki serta menggunakan suatu produk dan biaya total yang menyertai produk tersebut ya. Nilai total antara lain yaitu nilai produk, nilai pasar, nilai personil, pemasaran, biaya waktu, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu D, pertukaran dan transaksi. Pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh barang yang dikehendaki dari seseorang, menawarkan suatu sebagai imbalan. Terdapat 5 kondisi yang harus dipenuhi agar pertukaran dapat terjadi, yaitu yang pertama, terdapat setidaknya atau 2 pihak. Yang kedua yaitu masing-masing pihak mampu memiliki berkomunikasi dan melakukan penyerahan. Masing-masing pihak bebas menerima atau menolak tawaran pertukaran. Yang terakhir yakni masing-masing pihak bahwa berunding dengan pihak lain adalah layak dan bermanfaat atau disebut dengan negosiasi. Selanjutnya yaitu hubungan dan jaringan. Pemasaran hubungan adalah praktek membangun hubungan jangka panjang yang saling mempercayai dan saling menguntungkan dengan pelanggan, penyaluran, dan pemasok guna mempertahankan bisnis jangka panjang mereka. Yang kedua yang selanjutnya yaitu pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, terjadi transaksi serta pertukaran produk barang atau jasa yang bernilai antara dua belah pihak atau lebih. Yang selanjutnya yaitu pemasaran dan calon pembeli. Pemasar adalah seseorang yang mencari suatu atau lebih calon pembeli yang akan terlibat dalam pertukaran nilai. Calon pembeli adalah seseorang yang diidentifikasikan oleh pasar sebagai orang yang mungkin bersedia dan mampu terlibat dalam pertukaran tersebut. Secara ringkas, dalam penerapan konsep inti pemasaran dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Yang selanjutnya yaitu penetapan harga dan promosi. Yang selanjutnya penyaluran gagasan dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan
tujuan-tujuan individu dan organisasi. Tidaknya atau dua pihak. Yang kedua yaitu masing-masing pihak mampu memiliki berkomunikasi dan melakukan penyerahan. Masing-masing pihak bebas menerima atau menolak tawaran pertukaran. Yang terakhir yakni masing-masing pihak bahwa berunding dengan pihak lain adalah layak dan bermanfaat atau disebut dengan negosiasi. Selanjutnya yaitu hubungan dan jaringan. Pemasaran hubungan adalah praktek membangun hubungan jangka panjang yang saling mempercayai dan saling menguntungkan dengan pelanggan, penyaluran, dan pemasok guna mempertahankan bisnis jangka panjang mereka. Yang selanjutnya yaitu pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, terjadi transaksi serta pertukaran produk barang atau jasa yang bernilai antara dua belah pihak atau lebih. Yang selanjutnya yaitu pemasaran dan calon pembeli. Pemasar adalah seseorang yang mencari suatu atau lebih calon pembeli yang akan terlibat dalam pertukaran nilai. Calon pembeli adalah seseorang yang diidentifikasikan oleh pasar sebagai orang yang mungkin bersedia dan mampu terlibat dalam pertukaran tersebut. Secara ringkas, dalam penerapan konsep inti pemasaran dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Yang selanjutnya yaitu penetapan harga dan promosi. Yang selanjutnya penyaluran gagasan dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individu dan organisasi. Saya Aminatul Mas'ula. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran dan pengertian promosi. Yaitu yang pertama, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan yang terdiri dari kegiatan mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinir, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen pemasaran sesungguhnya yaitu manajemen permintaan. Manajer pemasaran mengelola permintaan dengan melakukan riset pemasaran, perencanaan, pelaksanaan, dan juga sebuah pengendalian program pemasaran. Di sini ada 5 fungsi manajemen pemasaran, yaitu meliputi pendistribusian, jual beli, penyediaan sarana, dan melakukan riset serta pemrosesan. Sedangkan tujuan diadakannya manajemen ini ialah supaya banyak orang yang mengenal produk. Diharapkan pula mereka tertarik untuk membeli produk tersebut. Jika ini terjadi, berarti manajemen marketing yang dibuat berhasil dengan baik. Kemudian promosi. Promosi merupakan suatu kegiatan yang berupaya memberitahu pasar sasaran tentang produk yang tepat. Promosi meliputi penjualan tatap muka, penjualan massal, dan promosi penjualan. Promosi atau komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung tentang produk dan merek yang dijual. Hal tersebut bermaksud untuk merangsang konsumen agar mau membeli produk perusahaan, sehingga tujuan untuk meningkatkan penjualan diharapkan dapat tercapai. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya yaitu adalah tujuan promosi, di mana tujuan promosi ini merupakan cara untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang keberadaan suatu produk, keunikan suatu produk, kegunaan suatu produk, dan lain sebagainya. Secara garis besar, tujuan promosi ini yaitu ada 3. Yang pertama menginformasikan, yang kedua membujuk, dan yang ketiga itu untuk mengingatkan. Di mana yang pertama untuk menginformasikan. Untuk menginformasikan di sini maksudnya menjelaskan kepada masyarakat atau konsumen tentang produk itu sendiri,
seperti halnya fungsi dari produk, keberadaan suatu produk, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu membujuk, di mana membujuk ini itu untuk merubah pola pikir masyarakat terhadap suatu produk itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu mengingatkan. Dimaksud mengingatkan di sini yaitu mengingatkan masyarakat terhadap suatu produk itu. Apabila masyarakat memerlukan suatu produk, maka yang mereka ingat adalah produk tersebut. Seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu adalah strategi promosi. Dalam mewujudkan tujuan-tujuan promosi, perlu dilakukan pemilihan strategi promosi, karena tidak semua strategi promosi itu cocok untuk suatu perusahaan. Nah, di dalam makalah kami ini diberikan 4 strategi promosi, di mana yang pertama yaitu strategi bertahan. Mengapa dimaksud bertahan? Karena langkah yang dilakukan dalam strategi promosi yang sifatnya hanya sekedar agar konsumen tidak lupa akan merek suatu produk atau berpaling ke merek yang lain, itu disebut dengan strategi bertahan. Dan selanjutnya yaitu strategi ekspansi, merupakan strategi yang dilakukan guna memperoleh atau merebut pasar yang lebih besar lagi, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu adalah strategi berkembang, umumnya digunakan oleh produk yang telah memiliki pasar yang lebih relatif tinggi, namun dengan tingkat pembutuhan yang sangat lambat. Maksudnya dengan tingkat pertumbuhan yang sangat lambat, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu yang keempat merupakan strategi observer. Yang dimaksud strategi observasi ini digunakan jika menghadapi situasi pasar yang tidak berkembang dan pasarnya kecil, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bauran promosi. Nah, dalam kegiatan pemasaran sendiri kita mengenal adanya macam-macam promosi atau disebut promotional mix. Nah, promotional mix sendiri ini adalah kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-variabel periklanan, personal selling, dan alat-alat promosi yang lain yang semuanya itu direncanakan untuk mencapai suatu penjualan. Nah, adapun unsur-unsur bauran promosi menurut Kotler dan juga Armstrong, variabel yang ada di promotional mix itu ada 5, yaitu adanya periklanan atau advertising, selanjutnya ada penjualan perorangan atau personal selling, lalu promosi penjualan atau sales promotion, selanjutnya ada hubungan masyarakat atau public relation, dan yang terakhir adanya pemasaran langsung atau direct marketing. Nah, kita akan membedah satu persatu dari 5 hal tersebut. Yang pertama, periklanan atau advertising. Nah, yang mana segala biaya yang harus dikeluarkan oleh sponsor untuk melakukan presentasi dan promosi non-pribadi dalam bentuk gagasan, barang maupun jasa. Nah, untuk selanjutnya penjualan perorangan atau personal selling, yakni presentasi pribadi oleh para wiraniaga perusahaan dalam rangka mensukseskan penjualan dan membangun hubungan dengan pelanggan.
Sedangkan yang dimaksud dalam promosi penjualan atau sales promotion sendiri yakni insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan suatu produk maupun jasa. Sedangkan untuk hubungan masyarakat atau public relation yakni membangun hubungan baik dengan publik terkait untuk memperoleh dukungan, membangun citra perusahaan yang baik dan menangani atau menyingkirkan gosip, cerita ataupun segala sesuatu hal yang merugikan perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang pemasaran langsung atau direct marketing. Dalam pemasaran langsung dengan pelanggan ini yakni melakukan pemasaran langsung kepada pelanggan yang diincar untuk memperoleh tanggapan langsung. Dengan demikian, maka promosi merupakan kegiatan perusahaan yang dilakukan dalam rangka memperkenalkan produk kepada konsumen sehingga dengan kegiatan tersebut konsumen tertarik untuk melakukan pembelian. Nah, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.